selamat pagi. Salam stroker harus bahagia. Nah, ini dia nih tuh orang Bogor. Iya, udah mulai tuh. Udah bisa apa namanya ngikat sepatu. Ngikat sepatu. Walaupun nggak sempurna. Nah, oke, Kang Budi jalan ya, Kang. Ayo ngupas kanan. Oh. Wah. Aduh. Berasa nggak? Berasa megang daunnya nggak, Bang? Berasa megang tapi lemas. Jarinya masih lemas. Oh, kalau saya berasa, saya nggak berasa. Kok jagungnya sampai warna-warni gini? Kalau malam saya warnain. Oh iya. Terus dibungkus lagi. Saya bungkus lagi, gitu kan? Iya, betul. Jadi makanya saya nggak tidur tadi malam, karena tahu bakal ada yang datang, jadi saya warnain cepat. Oh. Yang repot itu. Wah. Kenapa beda? Ya beda itu yang warnanya jagung pulut ungu. Kalau ini putih kan? Coba kita mau lihat hidroponiknya dulu. Nah. Ayo. Pakai guli dia. Nikmati hidup. Harus dibantu, harus pegang, digandeng aja, Pak. Gandeng ah, digandeng Pak, gandeng Pak. Taruh. Jangan. Jalannya jelek. Yo, coba. Jangan buru-buru. Oh, dia duduk nanti. Oke. Terus kamu Chandra, jalan. Teman-teman stroker ya. Yang pertama mungkin jaga pola pikir, jaga pola makan, kemudian tetap berlatih setiap hari, bergerak maksud saya ya, supaya badan kita nggak kaku. Kemudian berpikir positif. Yang penting jaga pola makan, jangan lupa minum obat. Obat itu boleh obat dokter maupun obat herbal yang teman-teman minum. Kemudian bersosialisasi agar mental kita agar mental kita juga terlatih ya. Jangan rendah diri gitu kan. Kita bergaul dengan teman-teman baik stroker maupun sekitar kita ya. Pola tidur juga harus dijaga, banyak-banyak istirahat. Kalau capek istirahat gitu. Stroker itu nggak boleh capek ya teman-teman ya. Stroker itu nggak boleh capek. Nggak boleh capek. Jadi kita harus mempertahankan diri kita supaya kalau capek istirahat dulu gitu. Jangan terlalu diporsir, bergerak gitu. Baik. Minum yang banyak air putih ya. Jangan minum yang dalam kemasan. Halo Pak Stroker. Bahagia. Siang ini kita ada di mana? Di Kebon Depok. Kebon Depok. Oh, Kebon Depok. Oh, iya. Jadi Bapak Ibu para stroker, kita berharap semuanya sehat dan semuanya tetap optimis mengejar kepulihan ya. Iya, insya Allah. Nah, ini saya sekarang ditemani oleh teman-teman stroker dari Bogor Bojong Gede. Oh, Bojong Gede dan ini kayak Bogor semua ya? Depok. Oh, Depok.
Saya Bogor. Ini Bojonggede. Bojong. Boleh perkenalan dulu dari yang paling muda dulu nih. Saya Ade Putra nama lengkapnya. Ade Putra. Usia berapa, Mas? Usia 37 tahun, Pak. 37 tahun. Monggo ke Ibu. Saya Astridina. Usia saya 51 tahun sekarang nih. Oke, Bapak. Saya Pak Endang Jumiatno, umur saya 72. Oh, 72. 20 tahun. Kedengeran tuh. Iya. Wah, oke. Jadi saya ingin bertanya dan kita mau apa namanya berbagi buat teman-teman yang masih sehat juga kan yang menonton, biar mereka nggak seperti kita nih terkena serangan stroke, dan kita juga mau berbagi tentang stroke kita ya, Pak Ade. Boleh Mas Ade, boleh ceritakan kapan kena stroke, tahun berapa, dan apa sih kenapa kok bisa Saya, oke, terima kasih Pak Andreas. Jadi saya terkena stroke itu tahun 2018 ketika umur saya itu 31 tahun. Nah terus saya waktu itu kurus, ingin gemuk. Ingin gemuk. Terus solusi saya adalah saya hampir setiap malam makan junk food. Oh, junk food. Junk food. Yang saya makan itu saya nggak perlu sebut merek ya Pak. Ayam, fried chicken, terus burger, spaghetti, mayones saya paling suka, mayones. Ya, terus saya beneran gemuk tuh Pak. Beneran gemuk. Mengejar gemuk. Iya, mengejar gemuk. Hampir setiap malam pulang kerja itu saya mampir ke warung makan. Warung makan itu warung makan junk food. Saya gemuk. Oke. Udah gitu saya kerjanya operasional, manajer cleaning service. Saya kalau marah-marah itu ngelihat alat berantakan saya tendang. Oh, jadi memang Marah-marah, emosi ya? Iya emosional. Saya temperamen. Oke. Terus pada saat itu saya sedang lari Pak. Sedang lari. Ya lari. Olahraga. Waktu itu saya pengen dari gemuk pengen kurus. Dari kurus pengen gemuk. Sekarang udah gemuk pengen kurus. Akhirnya saya olahraga karena saya waktu itu ada kompetisi seperti lari di Strava. Saya orangnya pengennya jadi nomor 1 terus. Nah pada saat itu teman saya lari sejauh berkilo-kilometer. Itu kurang lebih dia jadi nomor 1. Nah ketika itu saya lihat dia nomor 1, saya nggak mau kalah. Akhirnya saya coba lari 13 kilo. Di pertengahan itu saya udah mulai terasa nggak enak, nggak nyaman di tangan kanan saya. Terus saya coba tetap lanjutin lari. Pas berhenti saya minum dulu Pak, minum air putih. Kemudian saya lanjut lari ke tukang es kelapa. Saya minum es kelapa, nggak pakai es. Terus saya lanjut lari lagi ke rumah. Di rumah saya tergeletak aja Pak, bukan kecapean, maksudnya lemes aja. Gitu. Awalnya gini Pak, jadi saya ke rumah sakit Permata Depok, karena kan rumah saya di Depok. Terus dari Permata Depok saya dirujuk ke Hermina. Dari Hermina baru saya dirujuk ke PON, seperti itu. Di PON waktu itu kurang lebih hampir 5 hari. Itu kondisi pakai kursi roda, nggak bisa bangun, bisa diri. Sama sekali. Tangan pas mau wudhu itu tangan kanan. Tapi bisa lurus bagus ya? Kalau lurus bisa Pak. Tapi lambat ya? Iya lambat. Kayak iya kayak gitu. Coba lihat di kamera deh. Dia mah kalau main ke jadi agak kaku ya, lambat. Nah, saya lanjut dulu Bu ya. Nah ini ngerasain nggak sih Mas kedua? Ngerasa. Halus bisa. Kalau megang kertas berasa? Berasa. Berarti lain, saya megang kertas nggak berasa. Nggak berasa. Cuman hanya Mas Putra untuk megang sesuatu lemes ya? Kalau dulu makan masih ini disuapin.
Oh, Sekarang udah bisa makan diet. bisa ya. Nah ini kan berasa ya? Berasa, nggak berasa. Ya 60%. Oke, kita lanjut ke Ibu. Nah, gimana Bu? Silakan tadi Ibu Astrid, usia 51. 51 tahun Pak. Kapan Bu kena waktu itu? Saya kenanya tahun lalu 2024 Pak. Kalau kena sampai dengan lumpuh gini 2024. Tapi awalnya di 2023 saya udah pernah kena stroke pertama kali itu. Pernah dirawat 1 minggu di rumah sakit PMI. Waktu itu gimana? Waktu yang pertama tahun 2003? 2023 itu saya pulang dari perjalanan dari Eropa. Mungkin makanan di Eropa itu kan kebanyakan Ya, makan keju ya. Terus manis-manis segala macam ya. Tiap hari karena lagi musim dingin ya Pak ya, jadi saya minum teh manis gitu lah. Oh iya. Tapi sebenarnya saya nggak punya gula, cuma mungkin kolesterol saya naik kan, tiap hari saya makan telur, sarapan itu makannya telur, keju, iya. sosis ya. Ya mungkin itu yang memicu awalnya. Terus kemudian begitu pulang, saya sempat kena prediabetes itu Pak. Diabetes. Oh sebelum diabetes. HbA1c saya itu agak tinggi, kalau waktu itu ada hampir 6 ya, 5,8 gitu, 5,8. Saya ngerasa lemes gitu, terus saya datang ke rumah sakit PMI, kata dokter, begitu dicek, ibu kayaknya harus dirawat. Jadi begitu datang ke rumah sakit, saya nggak boleh pulang lagi. 1 minggu saya dirawat, kata dokter kan ibu harus dirawat 10 hari, nggak bisa dok, kerjaan saya padat banget gitu. Saya nawar, akhirnya kata dokter, oke 7 hari ya Bu ya, pokoknya udah check up aja semuanya gitu. Terus saya di MRI segala macam, kata dokternya, ibu ada penyumbatan pembuluh darah ini. Itu tahun 2023 di bulan Februari awal ya. Tapi saya nggak ngerasa apa-apa Pak, cuma kaki saya agak kebas ya. Oh awalnya itu kaki ya? Telapak kaki ya. Tapi jalan normal ya? Normal Pak, masih normal. Saya dirawat seminggu, udah gitu, begitu pulang, tapi saya masih normal Pak, masih bisa jalan, masih bisa aktivitas. Nggak lama setelah pulang dari rumah sakit, seminggu kemudian saya udah keluar kota lagi. Oke. Sendiri ya, naik pesawat segala macam gitu. Biasalah, kerjaan saya memang begitu ya, kemana-mana gitu. Padat apa namanya, kerjanya terlalu ini ya? Capek ya. Terlalu target yang terlalu tinggi, bikin stres gitu ya Pak. Mohon maaf, Ibu apa waktu itu maksudnya? Saya jadi asisten direktur waktu itu Pak. Asisten direktur hubungan alumni, jadi saya nggak ngurusin alumni si IPB. Oh di IPB. Oh di IPB, Bogor. Nah terus 2024 di tanggal 1 Januari, saya ngerasa. Berarti jaraknya deket dong ya? Iya. 2023 tadi bulan Februari. Oh setahun. Setahun kemudian lah. Tanggal 1 Januari saya masuk, saya ngerasa kebas-kebas di tangan. 1 Januari itu tahun baru ya? Iya, tahun baru. Mahal enak kali. Apa padat juga karena padat ya acaranya Pak. Terus waktu itu ada acara pembubaran panitia reuni akbar. Saya waktu itu menang kuis segala macem. Saya dapat hadiah duren Pak, jadi saya makan duren. Oh, ngajak-ngajak katanya. Dapat duren 12 Pak. Wah itu hadiah penjurumus kan. terus gimana? Iya saya nggak sadar kalau saya pernah kena stroke tahun lalu ya. Jadi saya makan aja gitu kan, makan duren, makan bakso. Pokoknya enak-enak semua lah Pak. Iya terus kemudian tanggal 1 Januari itu kan nggak ada dokter jaga ya Pak, jadi saya masuk IGD juga nggak terlalu ditangani dengan maksimal waktu itu. Terus saya cuma dimasuk 1 hari terus keluar lagi, masih normal biasa, aktivitas saya masih normal. Terus kejadian lagi pas bulan puasa itu yang saya bilang saya masak itu. Oh jadi berarti Januari sembuh, kemudian Maret kena lagi. Oh, 2 bulan. 2 bulan ya? Iya. Kemudian, iya. Di Maret itu, saya lagi ada masalah, mungkin kerjaan saya lagi padat-padatnya. Kredit, terus kemudian tiba-tiba saya baru selesai sholat asar.
Iya, saya kan agak temperamen gitu Pak orangnya ya. Temperamen nih Mas. Ibu juga karena mungkin kerjaan bikin stres, tekanan kerjaan dan tingginya target ya, kurang minum juga, banyak duduk gitu. Kan kerjaan saya sehari-hari biasa duduk di depan komputer gitu. Punya anak buah kalau nggak salah ada total itu 8 ya Bu. Saya struktural dan tekanan kerja saya terlalu tinggi gitu. Hari itu bulan puasa, terus saya mau pulang habis sholat asar, tiba-tiba bos saya datang terus marah-marah gitu, bikin saya stres gitu kan. Saya nggak bisa ngelawan, tapi tiba-tiba tangan saya tremor ya Pak, menahan marah gitu. Oh, menahan emosi, ya. Otak tuh lagi kerjanya lagi keras nih. Iya, lagi keras-kerasnya. Bikin kerjaan terus kemudian menahan emosi, ya betul. Tiba-tiba tangan saya tremor gitu. Terus kaki saya lemes. Tangan kanan atau yang kiri? Dua-duanya, tapi saya kenanya kiri ya Pak ya. Terus saya upayakan saya pulang ya. Saya turun dari lantai 2, langsung masuk mobil. Saya telepon suami saya, takut ada apa-apa di jalan. Untungnya suami saya cepat datang ya, datang terus dia yang nyetir. Saya bilang tolong setirin, saya nggak mungkin bisa nyetirin nih, karena tangan saya udah mulai kebas-kebas ya. Yang kiri itu udah mulai kebas. Sampai rumah begitu selesai buka puasa, saya buka laptop mau meeting, tiba-tiba tangan saya tuh udah nggak bisa bergerak ya. Udah nggak bisa gerak. Udah nggak bisa. Saya minta dia bawa ke IGD, langsung dibawa ke Rumah Sakit Mayapada, di Rumah Sakit Mayapada Bogor. Saya langsung di CT scan dan lain sebagainya gitu. Nggak keluar lagi Pak, selama 10 hari itu di Mayapada ya. Opnam 10 hari. Tapi waktu itu saya masih bisa aktivitas normal, masih bisa jalan, masih bisa aktivitas normal selama 10 hari itu. Masih normal? Masih normal. Hanya rasa kebasnya? Kadang-kadang ada, kadang-kadang hilang. Kadang-kadang, jadi masih naik turun ya Bu ya? Masih naik turun. Tapi saya udah mulai ini Pak, udah mulai pelo ya, udah mulai ngiler, mulai ngeces gitu. Mulai miring ya, mulutnya mulai miring. Tapi saya terus dikasih terapi sama dokter 2 hari udah mulai baik lagi. 10 hari di Mayapada saya keluar dari rumah sakit, boleh pulang. Sampai di rumah 1 hari, besoknya sore-sore itu saya lemes bagian tubuh Pak. Saya mau sholat asar, begitu turun dari tempat tidur langsung lemes, gak bisa jalan. Terus saya dilarikan lagi ke PON, Rumah Sakit PON sama suami saya. Di PON 1 minggu. Tapi itu betul-betul udah lemes? Udah nggak bisa apa-apa lagi. Oh, jadi lambat ya? Tapi begitu kena langsung jatuh ya? Langsung karena jatuh. Kalau saya kan dari olahraga turun ke unit masih seger, tiba-tiba 1 jam kemudian betul saya lemes cepat. Tapi Ibu cukup lama ya? Lama Pak. Bahkan di rumah sakit tadi yang pertama itu masih bisa aktivitas. Saya malah kata dokter gini, coba Bu, Ibu kelilingin lantai 2 ini, kan saya dirawat di lantai 2 Mayapada itu. Saya keliling lantai 2 sendiri Pak, bawa infusan. Iya masih bisa. Saya dorong infusan gitu, keliling lantai 2. Mohon maaf lihat dua saya, cara udah dipegang harus dimakan ya. Karena ngelihat saya masih aktivitas baik, terus dokternya bilang, oke Bu, kayaknya aman, boleh pulang gitu. Malamnya saya pulang, besok sorenya di rumah, ya saya langsung lemes. Serangannya terjadi waktu di rumah. Di rumah. Iya, padahal waktu di rumah sakit dijagain dokter nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Nah Ibu sebelah kiri gitu. Kiri Pak. Oh, jadi Ibu bisa merasa? Merasa Pak. Bisa. Kalau saya sih merasa nggak apa-apa, nggak ada masalah. Oke. Jadi kalau megang kertas berasa gitu? Megang kertas? Kerasa sih Pak. Bisa ya? Bisa. Saya nggak merasa, tapi memang tangan saya kan bisa bergerak, tapi nggak merasa. Kalau saya merasa, tapi agak keriting begini ya Pak ya. Keriting ya? Coba dilihatin ke kamera itu. Oh iya, keriting ya? Keriting. Tapi kalau misalkan lagi santai atau lagi nggak ngeh gitu, otomatis dia nekuk ya? Iya Pak. Enggak sih kalau nekuk mah. Oh enggak? Saya cuma begini aja. Cuma keriting begini aja nih jari-jarinya nih. Oh. Nggak bisa nempel ke tembok ya Pak. Oke. Kalau jalan sih oke. Saya namanya Endang Jumiatno.
terkena stroke pada tanggal 13 Agustus 2022. Jam 9 kena mulai gejala itu mulai dari jam 6. Jam 6 pagi habis nganter anak berangkat kerja ke stasiun, pulangnya langsung yang terasa agak kesemutan itu sebelah kanan. Terus kepala itu rasanya kayak kasih beban berat. Jadi maunya tidur, terus sakit, muter, pusing enggak. Begitu sampai rumah, saya kira saya kan belum sarapan waktu itu, makan, saya harus makan, kok tetap aja gini. Akhirnya saya duduk, saya buat jalan, mondar mandir di depan itu ada 5 kali kok, kurang lebih 5 kali. Terus anak saya sama istri udah di dalam, akhirnya di dalam jalan. Begitu habis jalan duduk di sofa, duduk lama-lama kok gak kuat, kepalanya itu kayak dibebanin, mata ini kayak tutup terus. Begitu pas jam 9 saya tidur, jam 10 udah nggak bisa bangun separuh yang sebelah kanan. Terus mulut saya itu menyong, ngeces terus. Nah terus itu jam 10 kena, pas ada azan duhur, saya dengar sholat sambil tidur. Habis sholat saya berdoa, ya Allah, tolong pertolonganmu keajaibanmu, saya mohon untuk saya bisa duduk untuk sholat. Akhirnya saya sore langsung bisa duduk. Nah itulah keajaiban, nggak tahu saya dari mana. Terus dibeliin anak saya obat Clopidogrel, Sitopilin, enggak, Clopidogrel otak, untuk pengencer darah. Nah, terus saya minum selama, besoknya kan teman pada datang, saya harus bisa duduk dan bisa berdiri. Akhirnya besok sore jam 4 itu teman saya datang, saya usahakan bisa duduk, bisa berdiri. Akhirnya bisa, tapi teman saya udah tidur aja. Saya tidur, udah ambil tidur, saya minum sama obat itu selama 3 hari, kok reaksinya kok lambat. Nah, terus besoknya akhirnya saya nyuruh anak saya yang nomor 2 suruh ambil daun karet kebu 2 lembar, suruh potong, cuci bersih, rajang, tolong kasih air 3 gelas, 3 gelas minum pagi sama mau tidur. Itu selama 1 minggu itu saya bisa jalan di dalam rumah sampai ke kamar mandi, saya nggak mau dianterin. Nah, terus saya minum terus selama 1 bulan, saya bisa jalan sampai ke pasar, sampai ke Jakarta. Nah, habis itu pas bulan Oktober saya disuruh anak saya nomor 1 suruh berobat. Akhirnya berobat di puskesmas Makassar, Kecamatan Makassar, dirujuk ke rumah sakit Ridwan Mauraksa. Di situ bagian penyakit dalam. Nah, di situ baru ketahuan tensi saya itu 198/215. Terus tinggi banget ya Pak. Gula saya 463. Disitulah dokter sampai bingung kenapa nggak ada dulu.
Ya nggak ada yang nganter dok, udah. Yang penting sekarang saya nikmatin, saya syukurin, saya bisa datang ke sini. Pak Endang, ada pesan-pesan buat teman-teman stroker? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semuanya yang sehat maupun yang kena stroke, mohon untuk diperhatikan pola, terutama pola makan, hidup sehat, minum air putih kurang lebih 2 liter supaya kita untuk memperlancar di dalam peredaran darah dan juga ginjalnya supaya tidak terkena. Dan terutama sekali kita harus jaga tidurnya, harus cukup paling minim 8 jam istirahat. Terus olahraga kalau bisa satu minggu itu 2 atau 3 kali. Itu untuk mengurangi pada kekakuan pada badan kita yang kena stroke. Karena sudah saya lakukan itu setiap sebelum melakukan olahraga jalan itu saya pakai tensi dulu. Tensinya berapa, habis jalan berapa, dan saya lakukan itu 2 kali, jam 7:30 sampai jam 9. Itu untuk menguatkan tulang karena vitamin D-nya lebih besar. Terus kedua, saya lakukan siang 12:30 sampai jam 2. Itu untuk membakar kalori yang berlebih pada tubuh kita seperti gula darah, terus asam kolesterol itu bisa turun. Kemarin saya praktekkan di rumah, itu setiap hari itu saya jalan. Kurang lebih itu 1,5 kilo setiap jalan saya. Makanya saya akan, kalau bisa saya akan jaga semua. Dan teman-teman stroke, ayolah kita melakukan apa yang dilakukan pada kita semua. Dan keduanya itu harus kita banyak menghibur diri seperti refreshing, kumpul-kumpul gitu, untuk menambah pengalaman atau untuk sharing supaya kita tidak terlalu. Ada pesan nggak untuk teman-teman yang masih sehat nih, yang masih muda nih, agar mereka tidak seperti kita nih kena serangan stroke? Apa nasihatnya, Mas? Oke, baik, terima kasih Pak Andreas. Jadi saran dari saya, yang pertama itu buat teman-teman yang masih sehat ya, pola istirahat harus cukup. Tetap pola istirahat harus cukup. Ya, minimal tidur 8 jam. Karena kalau tidur 4 jam, kalau kemarin saya baca itu sama dengan minum alkohol 5 gelas. Gitu kalau tidur 4 jam. Kalau tidur 1 jam sama dengan minum racun. Jadi kalau mau sehat itu tidur 8 jam. Terus sudah gitu yang kedua, perbanyak minum air putih biar darahnya lancar, nggak kental. Jadi biar darahnya nggak kental itu banyakin minum air putih, minimal 2 liter per hari. Air putih ya, jangan air kemasan. Hindari minuman air kemasan, minum yang manis-manis seperti itu. Kalau kopi gimana, Mas? Boleh nggak sih minum kopi? Boleh, asal jangan pakai gula. Kopi pahit. Hindari minuman yang bergula, yang ada kandungan gulanya tinggi. Terus yang berikutnya, kontrol emosi. Emosi. Kontrol emosi. Jadi kalau mau emosi ditahan-tahan lah. Ya. Harus tetap happy, dijaga kewarasannya. Wah, ya, terus makan gimana, Mas? Pola makan juga harus dijaga. Ya, jangan keseringan makan junk food. Nah, itu dia penting. Nah, penting tuh. Karena saya seperti ini karena keseringan makan junk food, makan enak-enak. Nah, Mas, untuk yang teman yang masih muda nih,
kan perlu istirahat. Itu kayaknya untuk kurangi bermain game-game online ya. Kayaknya kalau dipegang itu Iya, istirahat ya. betul. Game online jangan sampai dihindari lah ya. Kalau nggak bisa dikurangin, kalau nggak bisa dikurangin minimal. Jadi jangan sampai main game terus dari pagi sampai malam, dikurangin kalau bisa. Istirahat, Seperti jadi itu. pola istirahat, Istirahat. emosi, kontrol ya, pola minum dan pola makan. Pola makan. Ya, terus jangan lupa bersyukur. Tetap mengucap Seperti itu, syukur alhamdulillah. yang masih sehat. Yang masih sehat dijaga kesehatannya. Jangan lupa berolahraga. Penting olahraga itu. Jadi jangan ditinggalin. Oke. Minimal setiap hari minimal 30 menit. Salam stroker harus bahagia. Salam stroker harus bahagia. Salam sehat semuanya yang belum stroke. Dijaga pola makannya, pola istirahat. Sampai ya. Jangan sampai kena stroke seperti saya. Oke.